Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus, sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berkata dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan adalah tahap lanjutan dari mengenal pribadi Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus akan berusaha mengenalnya lebih dalam. Tidak puas dengan hanya tahu tentang profil Yesus, kita perlu memahami kehendak Yesus sehingga dapat percaya kepadanya dengan segenap hati. Bagaimana kita dapat percaya kepada Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudariku yang terkasih, orang Yahudi sangat serius memperhatikan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka menjaga ajaran dengan ketat. Semua sisi kehidupan diatur oleh Taurat. Karena itu, kehadiran Yesus mengusik mereka. Yesus berkata kepada orang Yahudi bahwa mereka tidak memahami arti kehadirannya dan tidak percaya kepadanya. Mereka berusaha mencari Yesus, tetapi tidak menemukannya karena dosa yang menghalanginya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan,
Mereka justru menjadi salah sangka dan menduga bahwa Yesus hendak bunuh diri dengan mengatakan, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Yesus menjelaskan bahwa ia datang dari surga dan mereka adalah manusia dari bawah. Orang yang tidak percaya kepadanya akan mati dalam dosa. Orang Yahudi sulit menerima pengakuan Yesus terhadap dirinya, dan Yesus mengetahui hal ini. Kelak, mereka akan percaya kepada Yesus ketika ia dimuliakan. Yesus memahami bahwa ia harus melakukan kehendak Bapanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus hadir di dunia untuk menyatakan keselamatan dari Bapa. Setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Dengan memiliki kepercayaan ini, seseorang diperkenankan menghadap kepada Allah. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki kepercayaan yang teguh kepada Yesus. Allah telah mengutusnya ke dalam dunia supaya kita percaya. Hal ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi berbagai usaha yang dapat menghilangkan kepercayaan kita pada Yesus. Ia lebih dari sekadar menjadi tokoh panutan, karena ia adalah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi manusia. Kita dapat merasakan kehadiran dan kebaikannya melalui setiap nafas hidup kita. Ketika kita datang, berdoa, dan memohon penyelesaian atas banyak masalah dalam kehidupan ini, di sana Yesus menjadi penyelamat kita. Saat sesama meninggalkan kita dalam kesedihan dan penderitaan, Yesus tetap mendampingi kita. Ia menguatkan dan memberi pengharapan baru kepada kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak pengalaman pahit yang kita rasakan. Kita sibuk memikirkan banyak hal. Kita lupa pada saat yang sama Yesus sudah mencarikan jalan keluarnya. Yesus menyelamatkan kita dengan banyak cara dan melalui perantaraan orang lain di sekitar kita tanpa kita sadari. Saudaraku terkasih, jangan sampai dosa dan kesalahan kita menghambat Yesus untuk berkarya dalam diri kita. Dan jangan pula kita tidak percaya kepadanya seperti orang-orang Yahudi. Marilah kita mengisi masa prapaskah ini dengan semangat tobat sejati, sehingga iman kita kepada Yesus tidak pernah goyah dan pengharapan kita hanya tertuju kepadanya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkaulah Juru Selamat, karena dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dosa umat manusia. Engkau juga senantiasa menguduskan diri kami dan menerangi jalan hidup kami di dunia ini. Kuatkan kami untuk selalu percaya kepada kuasa-Mu dan jauhkan kami dari godaan yang menyesatkan. Doa ini kami haturkan kepadamu, Tuhan dan penyelamat kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami
mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.